Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Baik, sebelum kita awali, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Dan saat sore ini, Engkau pertemukan kembali kami dengan saudara seiman kami. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan, semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Dan tolong rekan-rekan kami yang belum datang saat ini, mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, tolong mereka, pimpin mereka Tuhan, supaya sampai di rumah-Mu, mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Allah pimpin mereka, dimanapun keberadaan mereka. Apabila mereka sakit Tuhan, sembuhkan mereka. Apabila mereka berkekurangan Tuhan, cukupkan mereka. Inilah Tuhan, perkataan hamba-Mu atas Engkau ya Allahku. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya. Oh, benar Allah, hanya satu-satunya Engkau yang ku andalkan dalam hidup kami. Benar Allah. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Aku percaya Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan kau Tuhan memberkati, kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya penyembuhku, Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Oh, haleluya. Sembah Dia, sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh mujizat. Oh, haleluya, haleluya. Kami mengandalkan-Mu setiap langkah kami, setiap hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu, kami mengagungkan-Mu. Oh, Allah pemulihku. Haleluya. Mari katakan haleluya Bapak Ibu. Katakan haleluya. Tuhan senang ditinggikan, Tuhan senang diagungkan, Tuhan senang dengan segala pujian yang Kau panjatkan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus lawat kami, lawat kami Tuhan. Allah baik, Allah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu hidupku masuk dalam. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, sembah Dia yang Maha Kudus, sembah Dia, sembah Dia. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Mari jemaat, mari jemaat, nyanyikan pujian ini dengan segala kerendahan hatimu. Amin Tuhan. Rencana-Mu indah bagi kami. Benar Allah kehendak-Mu. Haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersama-Mu
untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku. Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan persembahan kami. Inilah Tuhan puji-pujian kami. Dan kami saat ini mau bersuka bagi Engkau Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Katakan Allah sumber kekuatan. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber. Oh, yeah, yeah. Oh, oh. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih ingin bersuka? Masih ingin bersuka cita? Amin. Kita bangkit serukan nama Yesus.
serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Siapa dia? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Siapa namanya? Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Amin. Nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita sebelum firman dibagikan, diberitakan, baiklah kita membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman yang percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya. Waktu dan tempat kami silahkan Bapak Yoyo untuk mendapatkan hatiku percaya. Selalu ku hatiku percaya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ku percaya. Nyatakan iman, katakan. Ku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu percaya. Selalu percaya. Inilah pernyataan iman kami ya Tuhan. Hati kami yang selalu percaya dalam segala rupa kondisi dan keadaan dan segala situasi. Kami mau tetap belajar percaya dan selalu mau percaya kepadamu ya Tuhan. Hari-hari di depan kami tidak tahu, kami tidak paham. Karena ada begitu banyak hal yang Tuhan, kegelapan-kegelapan. Ada begitu banyak hal yang tidak kami fahami dan tidak kami mengerti. Entah itu celaka, entah itu maut, entah itu apapun juga yang melanda hidup setiap manusia. Tetapi kami mau tetap belajar percaya bahwa Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau Allah yang memanggil kami orang-orang yang percaya dan Engkau mendampingi. Engkau menyertai dalam segala air mata. Engkau tetap di samping kami. Mari Tuhan, pada malam hari ini, pada sore hari ini, berfirman-Lah. Berikan kami pemahaman, pengertian akan segala rancangan rencana-Mu dalam hidup kami. Seringkali kami tidak paham, seringkali kami tidak mengerti Tuhan. Dan kami menjadi bingung dengan jalan-jalan kami. Tetapi pada sore hari ini berikan kami pencerahan. Berikan kami rema. Bicara kepada setiap kami supaya sepulang daripada Tuhan gereja ini Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru. Penghiburan yang baru. Semangat yang baru.
dan harapan yang baru. Iman kami Tuhan, apapun kondisinya, akan tetap berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Harapanku tidak akan hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan satu tema. Ya, temanya itu adalah segera bereskan jalan hidupmu. Ya, janganlah hanya dijalani saja. Hidup ini jangan hanya dijalani saja. Hidup yang rusak dijalani begitu saja. Jalan-jalan di dalam hidupmu yang tidak rata, yang tidak lurus, yang berkelok-kelok siksak, ya dijalani begitu saja sampai akhir hayatmu. Tetapi, saudaraku, kita mau memahami bahwa rencana Tuhan tidak demikian. Oleh karena itu kita segera harus paham, mengerti rencana Tuhan apa dalam hidup kita, kehendak Tuhan apa di dalam hidup kita, dan segera bereskan jalan hidupmu. Jangan cuma dijalani aja. Amin. Kalau kita bisa membereskan hidup kita, kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa menikmati berkat-berkatnya, bisa menikmati kuasanya, menikmati kasihnya, mengalami, saudaraku, pencerahan firman Allah yang begitu menyukakan hati, sehingga hidup kita ini penuh dengan sukacita. Nah, saudaraku, ya, kita ambil dari tema dalam Lukas 3 ayat yang 4. Di situ ada satu frasa yang berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di dalam Lukas 3 ayat yang keempat, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, saudara, kalau saya umpamakan, ya, saya ilustrasikan, kalau presiden akan datang, ya, ke Surabaya, dan saudara kebetulan adalah wali kotanya, ya, orang yang berkuasa di Surabaya ini. Apa yang saudara persiapkan? Saudara akan tanya, cari bocoran dari istana. Nanti Pak Presiden acaranya di Surabaya mau kemana saja? Oh, mampir di Pandegiling, gitu ya. Mampir ke Pecel Pandegiling, terkenal ya. Mampir Pecel Pandegiling, ya. Kemudian ke Keputran, lapo Keputran, saya tahu lah kira-kira kok ya, ke Keputran. Kemudian mampir lagi ke Perak, ya, ke tempatnya pangkalan terminal kontainer, ke PAL, ya, itu tempat produksi kapal, macam-macam, ya. Nah, saudara, ketika kita tahu, kita susun pemetaannya, oh, presiden itu nanti akan kesini, apa yang dilakukan oleh saya sebagai wali kota, tak persiapkan jalan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti mobilnya presiden keren, saudaraku, Mercy, tapi setiap berapa detik ini, kalau jalan tuh siksak, saudaraku, ya. Harus siksaknya bukan karena jalannya siksak, enggak, saudara. Geronjalannya kakean, minggat gini, saudara, ya. Nah, ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yang mana yang akan dilalui? Di situ dipersiapkan dulu PKL, ya, dirapikan, enggak diusir, tapi dicet, kabeh kelire podo, ya. Yang jelek-jelek rombongnya diganti, disupport sama pemerintah, sama Pemkot. Pokoknya jalan dirapikan. Demikian juga hidup kita ini ibarat sebuah kota. Kalau kita ibaratkan sebuah kota, hidup kita itu ada banyak jalan. Di dalam kota, di dalam kehidupan kita itu ada banyak jalan. Ada jalan yang namanya rumah tangga. Ada jalan yang namanya, ya, jalan raya ibadah. Ada jalan yang namanya ladang pelayanan. Ada jalan yang namanya mungkin jalan kerja sekuler. Nah, sebagai pejabat kota, ada dua jenis proyek yang wajib jadi perhatian kita secara khusus menjelang datangnya sang raja atau sang presiden itu ke kota saya. Ada hal yang perlu difokuskan, yaitu yang pertama, proyek pribadi. Dan yang kedua adalah proyek umum. Proyek umum berbicara soal kepentingan umum, soal hal-hal yang umum. Tetapi pribadi itu adalah soal kehidupan pribadi. Dan saudaraku, kalau sang raja itu Yesus datang di dalam kehidupan kita. Dua hal ini, yang pertama proyek umum, ya, yaitu kehendak Tuhan yang dibebankan kepada kita.
untuk melayani dia secara umum. Proyekmu yang itu sudah selesai belum? Iya Tuhan. Lupa Tuhan. Kamu dipilih jadi ketua. Sudah selesai belum? Bagaimana? Sudah kamu kerjakan ini belum? Waduh, aku ini ketua ya. Lali Tuhan lah ketua. Teman saudara. Si Jiling nak ketua RT, ketua RW saudara. Ya. Ketua Komsel lupa saudara. Ya. Ketua musik lali saudara. Ya. Sampai Tuhan nanti, jangan sampai pada akhir zaman ngomong nanti ya, tidak ada pekerjaanmu satu pun yang kudapati sempurna. Wah lain kalau sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itu kita perlu fokus apa ya, secara umum apa yang Tuhan bebankan kepada kita. Demikian juga secara khusus, yaitu proyek-proyek pribadi kita. Bagaimana hubungan dengan istri? Bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Itu pribadi. Sebuah proyek yang harus kita kerjakan menjelang Tuhan datang. Jangan cuma dijalani dok. Ya sudah gini-gini aja. Hubunganku sama istri, ya sudah gini-gini aja. Nanti sampai maut memisahkan. Ya, gegeran Bratayuda saudaraku ya. Mulai dari awal pernikahan sampai maut memisahkan kita. Cereweti, tidak boleh sama gereja, disenani Tuhan. Jadi tetap saja paksa kawin, tapi di ranjang gegeran tidak mandek-mandek saudara. Bila perlu sawat-sawatan piring saudara. Ya. Nah saudara, Tuhan akan menginspeksi itu jalan-jalan di dalam kehidupan kita baik secara umum. Selesai enggak tugasmu di ladang pelayanan? Selesai enggak tugasmu, hubunganmu dengan istrimu, dengan anakmu, hubunganmu dengan anak buahmu di kantor, hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu? Bagaimana? Selesai enggak? Saudara, kalau pejabat manusia seringkali sidang mendadak. Tahu-tahu muncul. Nah, ketahuan kan? Berkenaan dengan prestasi itu, saudaraku. Tapi kalau Tuhan tidak, woro-woro dulu. Woro-woronya apa, saudaraku? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan ya bagi Tuhan. Persiapkan. Tuhan woro-woro dulu, bahwa Tuhan mau datang. Tuhan kasih tanda-tanda dulu, bahwa Tuhan mau datang. Dan ketika kita bisa membaca tanda-tanda itu, saudaraku, kita akan mempersiapkan. Harus beres rumah tangga. Ayo beres-beres. Ini mau berangkat tuh, mau dipapak tuh sama Tuhan. Ayo beres-beres. Urusan dengan istri bereskan. Urusan dengan mertua bereskan. Urusan dengan anak mantu bereskan. Urusan dengan cucu bereskan. Dengan siapapun di sekitar kita bereskan, saudaraku. Seperti itu. Nah, ini adalah nubuatan Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, dinubuatkan bahwa persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya ya. Lukas 3 ayat 4 selengkapnya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Nah, saudara, kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman, nubuatan ini juga harus menjadi rema kita. Bukan secara spesifik, secara khusus di zaman itu memang untuk Yohanes Pembaptis. Tapi di zaman ini, apa ya nubuatan untuk Yohanes Pembaptis, pelayanannya itu harus juga menjadi rema bagi kita. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapa kita ini loh saudara? Orang yang berseru-seru di padang gurun. Bukankah dunia ini seperti padang gurun? Kering gersang, saudaraku. Di mana-mana ya orang mengeluh. Sekarang panas setengah mati ya. Panasnya luar biasa ya. Betul-betul padang gurun saudara ya. Itu apa namanya? Saya periksa temporer termometer di rumah itu di dalam ruangan tanpa AC itu 36 derajat. Sumuk saudaraku. Keluar itu 41, 42. Waduh. Orang bilang, orang Surabaya lah ngomong ya, mantep saya. Ndasku meletek sampai gitu saudara. Enggak duren tok, ndasnya meletek saudara. Ya, seperti itu. Nah, ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Dunia ini adalah padang gurun dan kita sebagai Yohanes Pembaptis di akhir zaman punya kewajiban. Kewajibannya apa? Berseru-seru. Bersaksi tentang Yesus. Saudaraku, di dunia ini yang dibutuhkan bukan khotbah di mimbar. Ini cuma sak jam pulang lali.
Kadang sing khotbah kadang-kadang ngawur iso kliru pisan. Saudaraku ya, ada banyak jemaat yang disesatkan saudaraku. Tetapi khotbah yang sesungguhnya ada di mana engkau hidup, tema khotbahmu adalah kasih. Amin. Di dalam perilaku, di dalam ucapan, di dalam perkataan, di dalam karakter. Kasih dekat dengan kita, enak loh. Dekat Pak James ini ada damai sejahtera. Ya. Enak loh dekat dengan Pak Willy ini. Ada sukacita senantiasa. Saudaraku ya. Ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Itu buah roh. Itulah khotbah kita yang berupa perilaku, ucapan, perkataan, karakter. Dimanapun kita berada, itu khotbah yang sesungguhnya. Itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Bukan cuma di sini dok, saudaraku. Ya, karena itu berinteraksi dengan orang secara langsung. Dan akan menjumpakan orang-orang yang sudah makan buah kelemah lembutan kita. Dia akan berjumpa dengan Yesus pada satu waktu kelak. Yang sudah makan dari kita, kasih kita, damai sejahtera kita, dia akan ketemu Yesus kelak. Ada satu peristiwa di mana ketika itu di stasiun, ya, itu ada seorang anak yang jual buah-buahan, dan di situ ada orang yang biasanya tuh lari cepet naik kereta itu cepet kejar-kejaran waktu, dan seringkali nyenggol dagangan daripada anak itu, dan ketika dagangannya itu buyar semua, sudah jatuh semua buah-buahnya, orang sudah tidak peduli karena orang buru waktu. Satu saat ada seseorang pendeta yang dia lari dan dia nabrak dagangan anak itu, kemudian jatuh buah-buahnya itu. Kemudian pendeta itu berhenti, lalu dia ngambil satu-satu, lalu dia susut kembali. Nah saudara, anak itu tidak kenal Yesus. Dia tanya, apa Bapak ini Yesus ya? Saudara, mencicipi kasih daripada Bapak itu, mencicipi kelemah lembutan senyumnya, mencicipi kesabarannya, kebaikannya, sampai keluar kata-kata, kamu Yesus ya. Saudaraku, tema khotbah di dalam perilaku hidup kita, buah roh, akan menjumpakan seseorang pada Yesus. Amin. Kalau di mimbar belum tentu ketemu Yesus. Ya, orang ada banyak khotbah-khotbah cuma khotbah doktrin saja, khotbah teologi saja. Orang juga hebat, tapi tidak menjumpakan sama sekali kepada Yesus. Sebab yang disanjung-sanjung cuma dirinya sendiri. Yang hebat bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa macam-macam, saudaraku ya. Dikeluarkan semua kamus bahasanya di mimbar, orang sampai geleng-geleng, luar biasa, pinter, saudaraku. Tapi ketemu, bukan ketemu Yesus, ketemu yuyu. Tidak dapat apa-apa, saudaraku. Tidak masuk surga, saudaraku. Amin, saudaraku. Satu kali ya, mungkin pernah saya saksikan, Tuhan itu khotbah, karena saya tuh bingung. Khotbah apa yang minggu depan khotbah? Waduh, dipanggil khotbah. Waduh, langsung saya ke rak buku saya. Mana ya? Red, mulai doktrin dong tak ajar ya. Mulai buku kesaksian apa ya? Mulai buah ngomong loading terus di sini, saudaraku. Sampai Tuhan ngomong sama saya. Khotbahkan isi hatiku, bukan isi kepala. Amin, saudaraku. Kalau isi kepala itu, saudaraku, sini buku tak pindah di sini tapi tak khotbahkan. Ya. Bisa bagus, bisa lebih elek. Ya. Tetapi kalau isi hati Tuhan membangun, menjebakkan jemaat kepada Yesus. Dan saudaraku, khotbah yang sesungguhnya bukan yang dimimbari, tetapi yang berupa perilaku, yang berupa perkataan, ucapan, karakter, yaitu buah roh yang kita khotbahkan, yaitu di dalam lapangan, di dalam pasar-pasar, di dalam kantor kita, di dalam keluarga, rumah tangga kita. Itu saudaraku, khotbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Ya. Itulah saudaraku yang saat ini harus kita lakukan.
yaitu pelayanan Yohanes Pembaptis itu. Ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Perlu kita tanya sama Tuhan. Hari-hari ini perlu kita tanya Tuhan. Tuhan, ada banyak jalan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saya tak siap, ini jalan mana Tuhan? Banyak jalan. Aku dipegangi musik. Aku bisa musik. Talentaku banyak. Aku bisa pegang anak-anak muda. Aku bisa misi. Bisa Tuhan. Aku punya pengalaman. Baksos bisa. Aku bisa. Doa bisa. Nyanyi bisa. Semua bisa. Tanya Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jalan yang mana? Tuhan ngomong itu loh proyekmu. Musik. Itu proyek. Itu tanggung jawab. Pergumulkan itu. Serius di situ. Itulah proyek yang harus engkau garap. Kalau engkau garap serius, akan memenangkan musik, akan memenangkan banyak jiwa. Amin. Seperti itu. Mana Tuhan proyekku? Tanya. Jangan cuma dijalani doa. Oh, aku sembarang bisa megang sana, megang sini, megang situ. Gak jadi kabel. Tapi mungkin cuma satu atau dua saja. Tetapi itu proyek yang dari Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tanya yang mana Tuhan. Sekolah minggu dah Tuhan. Yang mana musik dah Tuhan. Yang mana khotbah dah Tuhan. Yang mana tanya. Dan persiapkanlah jalan itu di situ. Jalan itu akan dipakai. Nanti Tuhan akan lewat di situ. Dan ketika Tuhan lewat di situ, engkau setia sedang ada di dalam proyek jalan itu. Pengurapan Tuhan turun atas. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa di jalan itu. Amin. Di bidang pelayanan itu. Ya. Nah, saudaraku, kita perlu ya prioritaskan yang ada di dalam juga. Bukan hanya yang di luar, tetapi yang di dalam kehidupan pribadi itu yang perlu prioritas. Firman Tuhan berkatakan 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Rumah Allah sendiri, diri kita sendiri, pribadi ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita perlu komunikasi. Jalan yang mana yang Tuhan suruh perbaiki di dalam hidup kita. Saudara, ada 4 jalan utama. Ada 4 jalan utama yang akan dilewati Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita akan bahas 2 saja karena waktu. Yang pertama, jalan yang pertama yang pasti akan dilewati Tuhan, yaitu ada pelang jalan yang tulisannya adalah jalan ibadah. Jalan ibadah. Tuhan akan lihat. Tuhan akan coba. Ibadah kita itu geronjalan apa enggak? Ibadah kita itu ya sudah aspalan atau masih makadam. Gitu. Ya. Doanya sih geronjalan. Ya. Tiap malam melekan nonton YouTube, saudara. Geronjalan itu masih geronjalan. Mau doa, ya, temanya apa? Wah, kelihatannya nyari YouTube, ketemu lagu-lagu, mandek sih itu. Ini geronjalan, jalanmu masih geronjalan, ya, engkau masih belum, ya, seperti yang Tuhan inginkan. Doanya masih geronjalan, dibangunkan pagi-pagi masih tidak bisa bangun. Karena apa? Melekan kebengen. Loh, aku kan anak raja lah bangsawan, bangsa ini tangyawan, gitu ya. Jadi jam 4:30 kelewatan terus, jam 5 kelewatan terus, 6:30 kelewatan, baru bangun jam 8. Buru-buru ke susu mau kerja. Doanya kelewatan. Geronjalan. Ya, itu jalanmu yang dilalui Tuhan itu masih geronjalan. Bagaimana dengan ibadahmu? Jalan yang namanya ibadah, yaitu baca firman. Ya, mau baca firman. Baca firmannya lah ya di sini tuh. Lah pacar masuk di mana? Ya, tetap aja di sini, ya. Penagih utang masuk di mana? Ya di sini, ya. Semuanya di sini, mulai baca Alkitab, hal yang suci-suci sampai sempurna, sampai tidak karu-karuan, ya udah di situ, ya di sini saja. Nah, kalau baca Alkitab di sini keganggu, saudaraku. Ya. Siap nih, Tuhan, saya membaca firman. Begitu buka YouTube, keluarlah lagu lama jadul, lagu dari Puspa.
Marilah kemari, he, kasih. Aku ada di sini, he. Loh, ngomong sungguhan, saudara. Ya, enggak, ini saya khotbah, saudara. Ketekan ini, saudara. Saudara, langsung ibadah hilang. Firmannya langsung hilang, saudaraku. Apalagi kalau yang namanya game yang masuk. Membaca firman sudah kusuk ini. Kasak kusuk sudah dihilangi. Tinggal kusuknya tok, saudaraku. Begitu cek, ketekan game, saudaraku. Keceglong. AC pedot, saudara. Wah, apa yang terjadi, saudara? Mandek 24 jam, rawat inap di bengkel, saudaraku. Ya mobilnya tidak berangkat-berangkat, ya sudah, jalannya rusak parah, macet di situ. Saudara, bereskan jalanmu, saudara. Segera bereskan jalan ibadahmu. Jangan hanya dijalani saja. Setiap hari ya seperti ini ya dijalani saja. Tuhan sudah dekat. Tuhan mau datang. Harus segera dibereskan. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji, saudara. Ibadah itu mengandung janji. Kita bisa dijanjeni sama orang. Nanti ya kalau kamu mengerjakan proyekku ini nanti tak kasih ini, tak kasih ini. Nanti tak kasih bonus, nanti tak kasih itu, tak kasih ini, saudara. Itu janji, seringkali janji tinggal janji. Seringkali janji cuma dipenuhi separuh, janji dipenuhi 10% tok, janji tidak sampai 10%, itu janjinya. Cuma bisanya kita itu memenuhinya cuma 10%, 25%, 50%, paling banter 60%. Tetapi kalau Tuhan 100% dipenuhi semua. Amin. Oleh karena itu ibadah mengandung janji. Ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik itu untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Latihan ibadah itu jasmani, saudaraku. Itu terbatas. Cuma di dunia ini saja. Mau gedekno badan, ya, terbatas, sehat, kuat, ya. Tapi terbatas, dibatasi. Itu loh Arnold Schwarzenegger. Wah, itu pemenang Olimpiade. Kalau sudah gini tuh, wah menunduk, wah gede, saudaraku. Ya, sekarang umurnya sudah 70 lebih mendekati 80. Gini, saudaraku. Ya, keriput. Katoannya gede atas, tapi keriput kabeh. Sylvester Stallone sampai disuntik hormon. Saudaraku, terbatas. Terbatas, mau latihan apapun terbatas, saudaraku. Karena di situ tidak ada janji kekal. Amin. Janji sehat sampai umur tertentu. Janji kuat sampai umur tertentu. Lebih dari itu, saudaraku. Walaupun badanmu besar, tapi untungnya tetap pasangan kabel, protol kabel. Ya, podo aja, saudara. Ya, pakai palsu semua. Untuk palsu, iya dong, jantungnya pakai baterai, ya, rambutnya pakai palsu, hidupnya palsu, semua palsu semua, terbatas. Tetapi ibadah mengandung janji dan janji itu digenapi ketika engkau mulai merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Wah Tuhan, mulai beribadah, ya, Tuhan mulai menyatakan janji-janjinya. Nah, ya, proses jalani bersama dengan aku. Nanti pada waktunya aku akan meninggikan engkau. Mengandung janji dan janjinya itu pasti, saudara. Ya, bayangkan Tuhan itu memiliki satu kepastian. Tuhan itu, saudaraku, kalau janji berkati. Jangankan beribadah, ibadah jelas, beraktivitas. Cari Tuhan, nyembah, muji, bahasa roh, baca firman, ibadah. Itu jelas ketemu Tuhan, ada janji Tuhan. Loh, jangankan ibadah, tidur aja sudah diberkati. Amin. Ya, apalagi ibadah. Ya, ayo kita buka Mazmur 127 ayat 2. Tidur aja diberkati. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi
dan duduk sampai jauh malam tanpa Tuhan. Kamu kerja mati-matian dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ya, Tuhan ngomong percuma, sia-sia. Sebab kalau engkau melakukannya itu tanpa Tuhan. Sebab yaitu Tuhan memberikan berkatnya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu diberkati, apalagi ibadah. Amin. Oleh karena itu, saudaraku. Terus kalau gitu dikombinasi ibadah sambil tidur, biar berkatnya double porsi. Ibadah diberkati, tidur aja lo diberkati. Tetapi tidur yang macam apa, saudaraku, yang diberkati ini? Tuhan ngomong apa? Ia memberikannya kepada yang dicintainya. Yang dicintainya, saudaraku. Tuhan itu memang cinta semua. Tuhan itu cinta setiap kita. Tuhan cinta semua ciptanya. Sama kucing aja tuh lo cinta. Cinta enggak? Lo cinta ciptaannya. Sama anjing lo cinta. Sama macan, sama gajah. Cinta. Semua Tuhan cinta. Tetapi Tuhan cuma jatuh cinta sama orang yang dengan segenap hati mencari Dia. Amin. Tuhan cinta semua. Tetapi Tuhan jatuh cinta kepada orang yang berkata, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Itu saudara. Spesial. Orang yang spesial ini, yang dengan segenap hati. Tidur itu loh saudara. Wis dibagi di berkat. Ini ya, kuemu buat besok ya. Kerja anak besok ya. Kerja, telepon, salah telepon. Ya berkat tetap nyasar itu saudara. Karena sudah dibagi. Amin. Ya. Kerja sedikit saja. Ada berkatnya. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Yang namanya hoki melo. Setiap waktu, setiap saat. Tuhan kejar kita dengan berkat. Mulai dari tidur sampai bangun. Ayo terima nak. Terimaan. Ini sudah tak siap no. Tadi malam sudah tak siap no. Ya, sekarang terima. Teleponan si A lo telepon. Ayo sudah kamu temui si B. Temui. Sudah tak siapkan berkat melalui dia. Ayo nak kerja. Ayo melaut. Jangan kopi darat terus. Melaut. Ya. Sudah tak siapkan berkat itu. Nah, saudara. Begitu Tuhan itu mau ya, memberkati kita. Tuhan itu begitu sangat ingin memberkati kita. Sampai dia tuh pesan. Jangan sampai ya. Berkat ini jangan sampai luput loh ya. Jangan sampai luput. Aku sudah nyiap loh. Tuhan sampai pesan. Di dalam Efesus 4 ayat 26 Tuhan itu pesan gini. Apabila kamu marah. Apabila kamu jadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari apa? Terbenam. Sebelum padam amarah. Artinya apa? Sebelum matahari terbenam. Bereskan dulu. Karena apa? Nanti malam aku mau berkati kamu. Jangan kamu keloni. Melok. Panas hati. Sakit hati. Dendam. Sama tidur. Ya, dibak ngorok. Saudara. Tuhan mau berkati. Loh. Saya ada sakit hati. Loh saya ada benci. Loh saya ada ngamuk. Loh berkat ini. Tak kasih ke siapa ini? Tak simpen dulu. Saudara. Tuhan itu mau ngasih. Tinggal ngelepas tok loh. Pada waktu saudara tidur. Tetapi karena ada marah di dalam hati. Ada benci di dalam hati. Ada tawar hati. Ada ngamuk sama istri. Atau sama suami. Berkatnya ini. Netes. Tidak turun dia diberkati. Cuma netes saja. Saudara. Seperti itu. Ya. Ibadah adalah wadah Tuhan. Untuk memberkati kita. Oleh karena itu perlu jalan ibadah yang namanya ibadah ini. Kita persiapkan untuk Tuhan sebaik-baiknya. Kita bereskan ibadah kita di hadapan Tuhan ini. Kalau ibadah kita beres, saudara, maka
kita akan difungsikan Tuhan sebagai hambanya. Amin. Kita akan dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita pun akan diberkati. Saudaraku. Ya. Akhir zaman ini kita tahu ekonomi rusak. Perlu pemulihan supaya kita bisa tetap eksis melayani Tuhan. Ekonomi ini rusak. Di mana-mana rusak. Ada banyak uang hangus, triliunan uang yang terbakar begitu saja. Gagal ini kobong, gagal itu kobong. Duit lah kobong kabeh. Kegagalan, kerugian lah duit kobong. Saudaraku. Nggak balik duit itu kobong-kobong. Lama-lama itu kobong di mana-mana, saudaraku. Ada banyak orang miskin, ada banyak orang miskin. Kita perlu tetap eksis, saudara. Ya, oleh karena itu, di mana Tuhan memberkati kita melalui ibadah kita. Bukan berarti, saudara, kayak gitu ibadah itu pada duit. Saudaraku, pikiran saudara terlalu sempit. Kalau ibadah itu sama duit, lebih dari duit itu cuma kecil, saudara. Tapi sebelum yang materi datang, yang namanya hoki, yang tidak kelihatan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita dulu. Dikasih damai sejahtera, dikasih sukacita, dikasih kasih, dikasih kelemah lembutan, dikasih saudara kesabaran, kesetiaan di dalam berkat, dikasih dulu. Baru nanti berkat itu lo melok. Amin. Berkat itu melok. Wadah daripada berkat itu adalah ibadah kita dengan Tuhan. Ketika kita ibadah kita ini oke, berkat oke, kita tetap eksis, kita bisa melayani Tuhan. Jangan sampai Pak Willy telepon, besok pelayanan ya, si A itu perlu ditolong. Pak Willy, lain kali ya Pak Willy. Aduh Pak Willy, terus aku harus mikir judek ini juga. Nah saudaraku, ya. Tapi kalau aku mulai membangun hubungan dengan Tuhan, imanmu bangkit. Sekalipun kau di dalam kesulitan, proses yang kau hadapi itu bukan proses kiamat pada akhirnya, bukan. Yang namanya proses itu tengah jalan. Amin. Pada akhirnya adalah indah pada waktunya. Pada akhirnya adalah diberkati pada waktunya. Pada akhirnya adalah ditinggikan pada waktunya. Sedang apa yang kau alami saat ini, engkau mengalami utang, engkau mengalami hampir bangkrut, engkau mengalami air mata, engkau mengalami tekanan, itu cuma satu nama saja, yaitu proses. Amin. Proses bukan untuk membunuh kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi ada satu waktu. Proses itu akan Tuhan pakai setelah selesai untuk memuliakan kita, untuk meninggikan kita. Itulah akhir daripada sebuah proses, saudaraku. Nah, saudara, yang kedua, jalan yang nantinya harus kita persiapkan, karena Tuhan akan melalui jalan itu di dalam kehidupan pribadi kita, yaitu plang yang namanya jalan rumah tangga. Saudaraku, jalan rumah tangga, ya, bukan jalan rumah tetangga. Ya, jangan ngurusi rumah tetangga. Jalan rumah tangga, saudaraku. Ya, kalau jalan rumah tanggamu itu grojalan, jalan rumah tanggamu itu makadam, saudaraku, jangan dibiarkan, dijalani aja. Harus ada upaya untuk memperbaiki. Ada orang yang pasrah, saudara. Gini-gini aja, rumah tangga ini, ya, cerai dak entuk, diterus rokok, ya apa sih, ya dijalani aja lah. Sampai tadi itu saya ngomong sampai maut memisahkan kita, saudara. Yang dipikirkan cuma maut memisahkan kita, maut memisahkan kita, saudara. Ya, lah yang bercerai tidak boleh, saudara. Dhisik melarat gak iso tuku, saiki soge, tuku ini tidak boleh, tuku itu tidak boleh, ya. Wedi duit entek, wis pek-peken kabeh ae wis, ya. Aku tak ngopi ae di Kopi Darat Cafe, ya. Kumpul dengan para buaya darat, saudaraku, ya, ya, dan kita bisa saling share, ya, dengan air mata buaya, saudaraku, dengan diiringi musik kopi dangdut dan lagu yang lagi ngetop Kopi Masih. Wah, kopi dangdut sama kopi masih itu ada loh, saudara, judulnya. Itu pendeta kok ngomongnya kopi dangdut, kopi masih, kopi masih. Ya ini saudaraku, ya, yang pendeta yang tidak full time, pendeta kerjanya di pabrik, saudaraku, ya, krungu burunya nyetel lah, ya, melok, saudaraku, ya toh, masuk yang situ nyetel kopi dangdut,
saya banter-banteran. Haleluya, saudaraku. Haleluya kabeh. Ya, banter-banteran antara kopi dangdut sama haleluya, saudaraku. Bapak nol lah kopi dangdut, gitu, biar dia happy-happy. Yang terbaru saya tahu, ono kopi masih, saudaraku. Nah, seperti itu. Nah, saudaraku, rumah tangga adalah jalan urgent untuk diperbaiki. Jangan dibiarkan dijalani saja, ya. Pokok enggak cerai sampai maut memisahkan kita. Saudaraku, hidupmu enggak ada berkatnya. Karena apa, saudara? Karena rumah tangga, istri itu adalah teman pewaris. Kita buka 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudaraku, teman pewaris kasih karunia. Saudaraku, ketika kita dipersatukan dalam pemberkatan nikah, engkau bukan lagi dua, tetapi satu. Sejak saat itu, berkat-berkat dalam hidupmu itu akan dapat engkau terima seutuhnya, sepenuhnya, maksimal. Ketika apa, saudaraku? Engkau terima dengan hati yang bersatu dengan istrimu. Karena engkau bukan lagi dua, tetapi satu. Amin. Teman pewaris. Gak ada istri, saudaraku. Seperti mangkok itu loh. Pecah 3 jadi 2. Bisa. Disaini. Bisa terima berkat. Disaini. Ya bisa. Tapi sedikit-sedikit, saudara. Ini kan masih ada ini. Masih ada cekungannya. Ya sudah terima segitu. Walaupun pecah jadi 2. Ini ada cekungannya juga, saudara. Ya sudah terimanya cuma segitu. Ya. Tapi kalau ini disatukan. Jadi satu. Terimanya banyak. Amin. Berkat maksimal. Berkat sepenuhnya. Berkat seutuhnya. Teman pewaris kasih karunia, seperti itu, saudaraku. Ya, engkau bukan lagi 2 tetapi 1. Kalau tidak bersatu ada konsekuensinya. Saudara. Konsekuensinya apa? Tadi dikatakan doamu terhalang. Doamu terhalang. Loh, aku sudah doa nih tahun-tahunan, kok tidak didengar sih Tuhan? Doamu terhalang soalnya kebencianmu sama suamimu tidak hilang-hilang. Itu jadi penghalang. Doamu terhalang. Demikian juga suami. Doamu terhalang. Karena engkau benci sama istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kata firman. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Nah, saudara, konsekuensinya adalah doa yang terhalang. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua, saudara. Kita buka. Ya. Amsal 11 ayat 29. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan apa? Menangkap angin. Nangkap angin, saudara. Masuk angin berarti lebih lumayan, saudara. Ya. Masuk angin ini masih ada angin di sini. Nah, nangkap angin ini tidak dapat apa-apa, saudara. Ya. Menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Amsal 11 ayat 29 bahasa Indonesia masa kini. Orang yang menyusahkan rumah tangganya akan kehilangan segala-galanya. Akan kehilangan segala-galanya. Saudara, ada banyak saya ini nagih orang, saudara. Karena urusan kantor. Ya, yang dulunya ini orang kaya lama. Di kota ini, orang kaya lama loh ini. Gitu. Sekarang bayarnya lama. Lama sekali. Gara-gara apa? Selingkuh. Gara-gara selingkuh. Hancur hidupnya. Satunya lagi itu ada di kacaukan rumah tangannya akan menangkap angin, kamu tidak dapat apa-apa. Untung saya bagian 2 juta, saudaraku. Ya, tidak ikut dapat anginnya, saudaraku. Ya, seperti itu. Nah, hubungan yang rusak dalam rumah tangga ini, saudaraku, akan mempengaruhi juga hubungan yang rusak dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Rumah tangga Tuhan itu punya visi. Untuk diselesaikan bersama dengan teman pewaris. Tidak ada pendeta tunggal, kayak pahlawan tunggal. Selesai, no. Tuhan ngomong, istrimu jangan melok-melok. Tidak usah melok-melok, sudah. Istrimu suruh masak tok aja. Ya, aku kasih kamu.
visi. Wah, visi ini besar. Enggak. Sarang guyu loh Tuhan di Senayan. Sebab dia mengemban visi itu. Ya toh, sarang guyu loh. Istrimu guyu loh. Ya. Tidak percaya loh istrimu. Tuhan tidak mau loh. Sepakat Abraham sama istrinya. Baru digenapi. Oleh karena itu, saudaraku, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Visi Tuhan itu akan betul-betul dapat kita laksanakan tugas. Jangan kita ngomong, Tuhan, aku mengasihimu dengan segenap hati. Allah, istrimu sendiri yang mengaploki, saudaraku. Ya, aku bisa menggenapi visi Tuhan. Ya, seperti itu akan rusak hubungan itu. Oleh karena itu, hubungan harus diperbaiki. Ada upaya-upaya. Loh Tuhan, sampai kapan? Saudara, ketika kita punya hati untuk memperbaiki dan kita berupaya untuk memperbaiki, Tuhan sudah menyertai. Tuhan tidak perlu sampai sempurna. Kapan bisa sempurna, saudara? Ya, wow, 3 hari gegeran sehari, wow 4 hari, wow tahu wow. Baikan itu, saudaraku, baikan 5 hari gegeran 2 hari, baikan 10 hari gegeran sehari, nemen tapi, saudaraku. Ya, loh, itu tetap mewarnai kehidupan rumah tangga. Tetapi ada upaya-upaya perbaikan. Di situ Tuhan tetap mengirimkan berkatnya. Amin. Tapi kalau tidak ada upaya, ya sudah gini aja Tuhan. Ya siki memangnya nasibku. Jadilah sesuai dengan iman. Nasibmu ya sampai di situ saja. Seperti itu. Mungkin kamu ngomong, loh buktinya aku sukses. Buktinya aku sukses. Cuma berapa persen suksesmu itu? Suksesmu itu cuma 0,25%. Suksesmu itu cuma 1%. Apa yang kamu anggap sukses itu cuma 1%. Tetapi kalau kamu bergandeng tangan, kamu anggap istrimu teman pewaris, suksesmu akan berkali-kali lipat dari itu. Dan sukses bukan hanya dihitung dengan kalkulator berupa keuangan saja. Itu bagian kecil dari berkat Tuhan yang banyak. Berkat Tuhan terlalu banyak. Saudaraku, ya, tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Hubungan yang rusak dalam rumah tangga harus betul-betul segera diperbaiki. Sebagai penutup, saudaraku, saya saksikan sendiri. Saya kawin muda dengan istri saya ini, dia umur 19. Saya usia 24. Isinya gue ger, aja. Lah ya apa? Saya masih pengen gitu, dia pengen gitu, saya pengen gitu, saya pengen. Isinya gue geran tok rumah tangga kayak neraka. Ya. Rumah tangga kok kayak gini. Gitu. Sedih ya bawa surat cerai. Kita cerai. Sedih lu ngendong anak, sakno yo anak yo. Siluk pak surat cerai, siluk ngendong anak. Terus gitu, terus gegeran terus saudaraku. Lama-lama gitu. Tapi saya cinta Tuhan. Saya pada waktu itu jumpa dengan Yesus. Saya pada waktu itu bertobat. Sehingga saya itu mikir. Tapi kalau lihat istri, terus gue kira doa aja. Ya. Akhirnya saya cuma berpikir, ya apa ya ini? Aku cinta Tuhan. Ujung-ujungnya lah pelayan. Tapi kalau aku cerai ambil istriku, aku tidak bisa pelayan. Aku kehilangan masa-masa indah bersama dengan Tuhan selamanya. Karena masalah perceraian. Tapi kalau aku lanjut, kayak neraka, gegeran, doa. Ya apa Tuhan? Cuma ada satu-satunya jalan. Dan itu yang saya ambil. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya adalah pemulihan rumah tangga. Minta dipulihkan. Minta yang namanya kebencian diganti dengan cinta. Minta anggur itu, saudara. Karena itu satu-satunya. Mau cerai, ya kita tidak akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan lagi di dalam pelayanan. Mau apa lagi, saudara? Mau apa namanya? Mau lanjut, sendiri-sendiri saja. Ya, aku jalan dewek, kamu jalan dewek. Ya, tidak usah cerai, tapi sudah kita jalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Satu-satunya adalah pemulihan. Saya berdoa, saya berpuasa, saya melekat pada Tuhan. Saya terus melayani Tuhan. Belasan tahun. Dia pulihkan. Sampai Tuhan memberikan satu pemahaman.
Istri itu adalah teman pewaris kasih karunia. Tidak ada orang yang bisa bahagia dengan meninggalkan istrinya. Kalau ada orang yang pelayanan terus datang di gereja dengan meninggalkan suaminya, dengan meninggalkan istrinya, katanya enak, tidak ada suami, tidak ada istri, bebas melayani Tuhan, omong kosong. Saudaraku, amin. Kau tidak dapat kasih karunia apa-apa, karena teman pewaris kasih karuniamu, de omah, bu tinggal, lagi nangis, kamu seneng-seneng dewek. Seneng di dalam pelayanan, pelarian dengan pelayanan. Saudaraku, kasih karunia semu. Itu kasih karunia pikiranmu dewek. Semu di hadapan Tuhan. Dah, aku tidak kasih berkat kamu. Ya, itu kan asumsimu sendiri. Anggapanmu sendiri. Pikiranmu sendiri. Tuh, suamimu, tuh istrimu di rumah nangis. Nangisi kamu. Saudara, karena kamu tinggal. Oleh karena itu, pulihkan. Saudara, di akhir zaman ini, ada banyak orang yang menangis. Ada banyak keluarga yang menangis. Ya, kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Istri adalah teman pewaris kasih karunia. Bergandeng bersama dengan istri. Saudara. Dan kita selamatkan rumah tangga yang lain. Amin. Kita selamatkan rumah tangga yang lain. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita di belakangnya Tuhan bergandeng tangan dengan istri kita. Ojo kekeran terus sampai Tuhan nengok. Ojo kekeran aja ta. Rungokno omonganku, ngomong dhewe kekeran. Ya, kekeran gak mari-mari. Jalan ikut Tuhan. Amin. Mari saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Mari. Ada lagu. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupan. Ya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita mau berdoa, minta Tuhan menjamah kita, memperbaharui, memperbaiki hidup kita. Yesus, ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kita naikkan dari bait yang pertama. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita, Rohnya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah
mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Haleluya. Haleluya. Iralah para sikatara para. Jamah setiap kami Tuhan, jamah kami, pulihkan hati ini. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan, masuk dalam kehidupan pribadi kami, melupakan kami, memulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, inilah kami ya Tuhan. Kami menyadari betapa besar kelalaian kami akan hidup kami. Kami hanya melihat, kami hanya memandang hal-hal yang besar. Kami melihat mujizat-mujizat. Kami fokus kepada pelayanan-pelayanan. Kami fokus kepada Tuhan, pelajaran-pelajaran. Tapi satu hal kami lupa, yaitu membereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami tetap membiarkan Tuhan hal-hal yang tidak beres berjalan begitu saja. Rumah tangga yang tidak beres kami lalui begitu saja Tuhan. Demikian keuangan ekonomi yang tidak beres Tuhan. Kami anggap itu sebagai nasib buruk kami dan kami jalani seperti biasa saja. Tuhan, hal-hal yang tidak beres dalam hidup kami, Tuhan, kami jalani dan kami lalui biasa saja. Tuhan, malam hari ini Kau mengingatkan kami bahwa Tuhan, kami punya tanggung jawab untuk membereskan segala sesuatu. Karena Engkau mau memakai kami, Tuhan, menjadi alat-Mu di akhir zaman ini. Seperti Yohanes Pembaptis di akhir zaman. Tuhan, persiapkanlah jalan bagiku, demikian firman-Mu. Persiapkanlah jalan bagiku, luruskanlah jalan bagiku. Tuhan, Engkau mau memakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu, meluruskan, menutup jalan-jalan Tuhan yang bergelombang dan meluruskan jalan yang berkelok-kelok. Mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, sangat diberkati Bapak Ibu dengan firman Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Baik, akan kita